kami berharap jaksa penuntut umum yang menangani perkara ini juga dapat menghadirkan terdakwa di sini, gitu. Supaya persoalan ini clear. Jangan kita berkutak di persoalan formilnya saja, tapi kita juga harus mau mencari kebenaran material ini. Sidang kedua, kasus dugaan penggelapan mobil mewah, dengan terdakwa Yanti, di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Selasa, tanggal 17 Januari tahun 2023, kembali ditunda. Seperti sidang pertama, Jaksa Penuntut Umum atau JPU, tidak dapat menghadirkan terdakwa, dengan alasan masih masa PPKM. Selain itu, JPU juga belum menyerahkan berkas berita acara perkara, atau BAP, kepada terdakwa dan penasehat hukumnya. Atas kelalaian tersebut, tim kuasa hukum terdakwa yang terdiri dari Fahmi Bahmid, SH, Usman Alawara, SHMH, dan Galih Rakasiwi, SH, menolak melanjutkan sidang yang dipimpin Hakim Ketua Togi Pardede, SHMH. Dengan anggota Gede Sunarjana, SHMH, dan Aloysius Prihartono Bayuaji, SHMH. Pada sidang selanjutnya, yang akan digelar pada Selasa, tanggal 24 Januari tahun 2023, tim kuasa hukum terdakwa mendesak agar JPU bisa menghadirkan terdakwa di ruang sidang. Bahwa sidang ini kan sudah bisa offline, ternyata untuk jaksa tidak bisa menghadirkan terdakwa dengan alasan harus ada penetapan dari majelis. Akan tetapi tadi majelisnya sendiri bilang kan tidak perlu adanya penetapan dari majelis, hadirkan aja, kurang lebih seperti itu. Nama abang Jaksa itu berpedoman sama ketentuan pasal 72 KUHP, gitu kan? 72 KUHP. 72 KUHP itu tempatnya ada di tingkat penyidikan, dalam hal ini kepolisian, bukan pada saat penuntutan. Nah, pasal 143 itu yang tepat, karena pasal 143 KUHP itu tegas mengatakan turunan berkas perkara ya yang dilimpahkan ke pengadilan disertakan juga kepada penasihat hukumnya atau terdakwa. Nah, itu bahasanya kurang lebih seperti itu. Artinya dengan pasal seperti itu, maka itu adalah hak dari terdakwa. Tanpa perlu kita ngajuin permohonan, jaksa bilang penasihat hukum tidak mengajukan permohonan. Kami sudah datang ke kejaksaan pada hari apa itu, Bang? Tanggal 12 hari Kamis ya? saya datang. Nah, hari Kamis kita datang ke sana, dikasih fotokopi berita acara doang. Bilang, buat apa ini? Kita mau melihat berkas perkara, apa buktinya, siapa saksinya, apa hasil gelar perkara dan segala macam. Itu kan kita pengen tahu gitu loh. Dalam berkas perkara satu bundel itu yang kita pengen tahu, bukan berita acaranya doang. Yang dikasih berita acara saksi sama tersangka. Lantas apa yang kita mau lihat di sini? Kita mau melihat kebenaran materialnya, itu kan ada di barang bukti. Apa sih buktinya yang dihadirkan dilampirkan oleh jaksa dalam berkas itu, kemudian dilimpahkan perkaranya ke pengadilan seperti itu. Maka tadi kita keberatan gitu. Keberatan kita juga punya alasan yang cukup kuat. Maka tadi majelis hakimnya sudah, kalau Anda keberatan penasihat hukum, sidang kita tunda minggu depan. Jaksa diperintahkan masih menghadirkan terdakwa gitu, secara offline karena tidak ada larangan gitu kira-kira. Ini kan sudah aturan main ya. Kenapa terjadi? Ada mungkin indikasi apa atau dugaan-dugaan apa sampai jaksa seperti itu? Kalau seperti itu kita tidak bisa, itu namanya asumsi. Kami tidak mau berasumsi. Apa itu persoalan kenapa tidak bisa dihadirkan? Ada apa kita nggak tahu. Nggak berkas tadi berkas. Berkas perkara tadi itu tidak dihadirkan, tidak diserahkan. Alasannya tadi yang saya sampaikan, pasal 72 menurut jaksa. Jaksa bilang berita acara doang. Nah, berita acara itu yang bisa diserahkan ke terdakwa. Padahal pasal itu adalah untuk penyidik, dalam hal ini kepolisian. Jaksa yang nggak paham atau memang mau saya kurang tahu itu, Pak. Saya rasa paham lah itu. Nggak mungkin lah, udah puluhan tahun lah ya jadi jaksa segala macam, udah pasti. Tapi minggu depan pasti ada berkas ya, harusnya. Kalau tadi perintahnya hakim bilang kalau jaksa tidak mau menyerahkan, dari majelis hakim akan menyerahkan. Begitu perintahnya tadi. Maka tapi itu
porsi kedua. Yang pertama tadi itu Kehadiran. terdakwa harus dihadirkan di persidangan ini. Kalau tidak, persidangan ini kita tidak tahu ke depannya, tapi kami pada prinsipnya bersama klien kami juga tidak akan mengikuti proses persidangan ini sampai terdakwa dihadirkan di persidangan ini. Alasan hakim bahwa ini PPKM belum dicabut? Belum ada keputusan dari Mahkamah Agung. Presiden sudah mengumumkan, sudah ada keluar surat keputusan Presiden terkait dengan pencabutan PPKM, pembatasan social distancing dan segala macam. Tapi karena pengadilan rujukannya sama Mahkamah Agung, maka dia menunggu keputusan. Nah, ini juga menjadi penting. Kami akan bersurat ke Mahkamah Agung untuk segera mengeluarkan surat keputusan terkait dengan pembatasan ini. Supaya kenapa? Supaya rakyat pencari keadilan ini juga benar-benar dia datang menyaksikan, loh saya sudah merasa ditahan sama pihak polisi, diteruskan sama kejaksaan dan seterusnya. Gitu, saya pengen mau melihat apa sih sebetulnya yang dituduhkan kepada saya. Jangan seperti tadi sidangnya, teman-teman media juga lihat sendiri, kita di video call begini ya kan, yang tahu ini mereka dan Tuhan aja, kita nggak tahu apa yang isinya mereka seperti itu kan. Makanya itu kita butuh keadilan, bukan apa-apa sih, kami sebagai penasihat hukum juga sebagai penegak hukum di sini. Inilah yang kami pengen sampaikan kepada publik, bahwa mau mencari keadilan itu memang harus berjuang. Sampai ke materi kita, ini baru formilnya saja. Baru soal formil misalnya menghadirkan terdakwa, menyerahkan berkas perkara. Ini formil semua, masa yang sepele seperti ini harus kita perkarakan, harus kita perdebatkan di persidangan. Yang begini-begini kan tidak perlu. Mereka jaksa senior, kami juga pengacara sebagai penasihat hukum juga punya pengalaman yang tahulah yang seperti itu. Kalau dulu zaman 2019-2020 mungkin masih kita maklumi, masih COVID lagi tinggi-tingginya seperti itu. Nah, mereka beranggapan ya kami sudah melaksanakan prosedural yang mana pun seandainya dibilang kita tetap offline, ya coba pakai itu loh, layar Zoom. Iya kan? Iya, betul. Loh ini kok pakai handphone yang diperlihatkan ke majelis doang sama jaksa. Lah kami mau masuk kemana gitu loh? Iya kan? Artinya apa? Kami dikebiri ya. Iya, kami sebagai penasihat hukum terdakwa itu merasa hak-haknya itu dipangkas seutuhnya gitu loh. Diamputasi sama jaksa. Di harapan kita supaya persidangan ini juga berjalan lancar ya kan, sesuai dengan perintah majelis hakim. Kami berharap jaksa penuntut umum yang menangani perkara ini juga dapat menghadirkan terdakwa di sini supaya persoalan ini clear. Jangan kita berkutak di persoalan formilnya saja, tapi kita juga harus mau mencari kebenaran material ini. Karena ingat, hukum pidana itu bukan sekedar penegakan hukum pidana material, tapi formilnya harus ditegakkan juga. Kalau itu tidak ditegakkan, maka formilnya akan cacat sepenuhnya. Itu asas hukum seperti itu, kira-kira Bang.